Aku punya blush baru. Kita coba ya. Ini kayak gini blush stick, aku belum pernah. Warnanya juga kayak nggak kayak biasanya yang aku pakai. Bentar dulu. Mana sih tadi ujungnya? Muncul kan sih? Muncul ding. Aku mau bagus ya, tapi jadi aku tuh pengen jalan-jalan, pengen ketemu sama teman-teman aku. Terus ini aku mau nyoba blush baru nyampe. Kita tumpuk aja di atas makeup. Tapi kok kayak kurang bagus ya, aku mau pede. Tapi ya udahlah. Hari ini hektik banget guys. Blush baru nggak sih? Bentar, itu lo pakai blush dari? Iya. Warnanya beda ya dari yang biasanya? Iya. Ih, cocok. Tapi gue gak pede jujur. Tapi cocokan ini daripada yang kemarin sumpah. Iya. Lebih nyatu dan cocok mandor banget sih. Iya. Iya bagus. Oke, lagi terus cakep. Sumpah. Oh serius mas nih? Kamu yang kemarin? Terus ini. Iya. Serius? Jadi lebih seger. Padahal gue kelihatan aneh dari tadi. Enggak, bagus. Serius? Lucu banget kayak makeupnya. Masa sih, Re? Iya, makasih loh. Kayak cerah gitu. Lucu nggak sih kadang mood atau energi orang lain itu bisa nular ke kita? Betul banget, apalagi kalau misalnya kita habis diperlakukan baik sama orang lain, kita pasti mau memperlakukan orang lain dengan baik juga nggak sih? Benar, itu namanya emotional contagion. Jadi, emosi itu emang bisa nular lewat interaksi sosial tanpa kita sadarin. Pantesan, kalau misalnya kita habis dipuji sama orang lain atau kita habis dapat satu kalimat baik dari orang lain, kita bakal kepikiran seharian. Dan lucunya kalau misalnya orang lagi emosinya lagi happy, terus dia jadi positif ke orang lain. Kayak nular gitu nggak sih? Bentar, berarti kalau misalkan kita bad mood, itu bisa nular juga ya ke orang? Nah, betul banget. Jadi, emotional contagion itu sifatnya dua arah. Kalau kita ngelakuin hal yang negatif, itu juga sangat berpengaruh ke lingkungan kita. Dan lingkungan juga pengaruh yang besar terhadap perilaku kita loh. Nah iya tuh kalau misalnya ada orang lagi bete, terus dia datang kita menyalurkan energi negatifnya, kan suasananya jadi beda juga kan, jadi awkward. Betul banget, Lid. Dan sebaliknya juga nggak sih, kalau misalnya kita atau ada orang lain yang bawa energi positif ke kita, pasti kita bakal ikutan happy nggak sih? Terus energi positifnya tuh jadi menular gitu loh ke kita. Jadi itu kita punya tanggung jawab ya atas suasana di sekitar kita. Betul banget tuh, Re. Itu yang dimaksud dengan responsibility dalam komunikasi. Jadi, setiap kata, ekspresi, dan hal yang kita kasih ke orang lain itu bisa nimbulin impact yang besar dari yang kita kira. Nah yang bikin menariknya, dampak ini tuh nggak berhenti di satu orang pertama aja. Analoginya tuh kayak kalau misalnya ada air tumpah di lingkaran yang besar, itu kan pasti airnya bakal menyebar ya. Nah itu yang disebut sebagai ripple effect. Terkadang orang tuh cuma butuh merasa dilihat aja kali ya. Itu cuma pengen merasa dihargai aja nggak sih? Nah, dan ternyata hal kayak gitu bisa dimulai dari satu kalimat sederhana loh. Dipikir-pikir, kita tuh jarang merhatiin sekitar nggak sih? Ya lagi, kadang tuh kita terlalu sibuk sama dunia dan diri kita sendiri. Betul banget tuh, kadang kalimat baik yang keluar dari mulut kita itu tuh bisa merubah mood orang lain jadi happy gitu gak sih? Dari yang tadinya buruk, dia jadi lebih happy. Setuju banget. Nah, yang bikin lebih powerfulnya itu semua tuh nggak perlu effort yang besar gitu, nggak perlu mengeluarkan uang atau waktu yang banyak gitu. Itu cuma butuh dengan niat yang baik dan perhatian yang tulus ke orang lain, sederhana banget kan? Dia bayangin kalau misalkan setiap orang yang kita temuin itu selalu melakukan hal yang positif. Betul, pasti kita akan happy tiap saat gak sih? Terus, kayak perubahan itu kan gak selalu dimulai dari hal yang besar. Bisa aja dari hal kecil merubah ke hal besar. Iya, Bung, benar. Karena yang menurut kita biasa aja bisa jadi untuk orang lain itu bisa berpengaruh besar. Mulai dari hal yang kecil, Mulai dari kata-kata baik, karena satu tindakan sederhana bisa mengubah hari seseorang.